Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat podcast Madani dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast Madani kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah Ketua Tim Kebijakan dan Evaluasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Dr. Agus Sunario MSI. Perencana ahli utama, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Bu. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kantor Kementerian Agama Kota Batam, khususnya di podcast Madani Kemenak Kota Batam. Bapak pada pagi hari ini telah sampai di Kemenak Kota Batam. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang keadaan kantor Kementerian Agama sebelum beberapa waktu yang lalu Bapak pernah hadir dan pada hari ini? Alhamdulillah, ada 3 bulan lalu kami juga pernah ke kantor Kementerian Agama Kota Batam. Setelah 3 bulan, perubahannya luar biasa. Yang pertama, podcast ini kan baru. Alhamdulillah, podcast Madani ini insya Allah nanti bisa berkembang. Setelah itu kami lihat lokasi PLHUT sudah ada perubahan. Mulai dari tempat untuk disabilitas itu sudah mau dipersiapkan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti perubahan-perubahan yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Batam ini akan menjadikan Kemenak Kota Batam masuk dalam ZI di Kementerian Agama yang sementara ini di dalam penilaian, masa penilaian baik oleh Menpan maupun oleh Kementerian Agama. Luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa lebih bagus. Terutama harus ada dana dulu. Supaya nanti perkembangan, perluasan, fasilitas, prasarana Kementerian Agama Kota Batam ini lebih maju lagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus, dan kami Kementerian Agama Kota Batam berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan sarana, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin. Nah, kebetulan Pak Agus ini kan sudah beberapa hari nih di Batam. Iya. Dalam rangka kegiatan apa ya Pak? Kami menghadiri resosialisasi tentang aplikasi Smart DJA sama Emonef karena ada perubahan maintenance dari aplikasi itu sehingga nanti pelaporan yang akan dilakukan oleh satker-satker yang ada di Kementerian Agama baik pusat maupun daerah akan lebih mudah, termasuk satker yang ada di Kementerian Agama Kota Batam, madrasah, Min, dan MDS juga akan mengikuti aplikasi yang terbaru itu. Oh baik, siap Pak ya. Dan kami di sini mengharapkan arahan dan bimbingan terus dari Pak Agus beserta tim agar kami bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi program dari Kementerian Agama Pusat dan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan SOP yang ada. Nah, saya dengar-dengar nih Pak Agus memulai karir itu dari golongan 2A sampai sekarang sudah 4E, sangat luar biasa. Boleh dong dikasih tahu rahasia dan tipsnya supaya kami yang di sini bisa meniru jejaknya Pak Agus sampai mencapai golongan tertinggi di karir seorang ASN. Tip khusus tidak ada. Hanya ada 3 yang kami pedomani selama menjadi pegawai Kementerian Agama. Yang pertama adalah kita ikhlas ditempatkan di mana saja. Karena pengalaman saya 17 tahun di Provinsi Sulawesi Utara, 15 tahun di Kota Malang, dan ini mulai 2017 di pusat. Itu yang pertama yang ikhlas. Yang kedua adalah jangan minta jabatan apapun selama menjadi ASN, PNS di Kementerian Agama. Jangan minta apapun. Kalau kita diberi amanah, kerjakan sebaik mungkin dan ikhlas. Yang ketiga, belajar sampai kapanpun, dimanapun. Saya mulai dari S1, mau S2, mau S3, nggak punya cita-cita mau ingin ingin jadi, tidak ada. Kita hanya mengalir saja begitu. Sebenarnya kita ikuti, ikhlas, tanpa minta jabatan, belajar sampai kapan, sampai hari ini pun saya masih tetap belajar, terutama ada hal yang baru. Itu hanya prinsip saya 3.
Itu aja. Wah, luar biasa sahabat podcast Madani. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Agus itu bisa menjadi nasihat bagi kita ASN untuk melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, yaitu ikhlas. Jangan lupa ikhlas selalu dalam melaksanakan tugas, karena dengan keikhlasan maka apa yang menjadi kewajiban kita setiap hari di sini kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian jangan pernah minta jabatan. Insya Allah kalau memang sudah waktunya dan kita diberikan amanah, maka waktu itu akan tiba juga ya Pak. Iya. Kemudian jangan pernah lelah untuk belajar. Dan alhamdulillah Pak, saat ini saya juga baru mendaftar ikut memulai kuliah S3. Mohon doanya dari Pak Agus, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Agus sampai golongan 4E. Amin, Nah, insyaallah. selanjutnya Pak, ada lagi nih yang mau kami tanyakan. Ini kan kita se-Indonesia itu, Kementerian Agama se-Indonesia itu sedang didorong untuk melaksanakan membangun wilayah bebas dari korupsi, yaitu wilayah zona integritas di lingkungan kantor Kementerian Agama, mulai dari Kanwil sampai ke madrasah. Namun seperti kita ketahui Pak, untuk melaksanakan hal tersebut kita butuh dukungan sarana prasarana dan fasilitas. Bagaimana menurut pandangan Pak Agus selaku seorang perencana ahli media untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan zona integritas tersebut, agar kami yang di Satker bisa memenuhi pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas yang memadai? Program itu bagus untuk menjaga korupsi itu, tetapi program itu harus kita mulai peta jabatan dari awal. Peta bisnis dagang. Yang pertama adalah sebelum kita tentukan satker mana yang akan masuk jet itu, harusnya kita siapkan anggaran dulu. Umpama Batam, Riau, Karimun, mana itu kita siapkan anggarannya dulu. Jangan langsung kita tunjuk, terus kita kelabakan cari sendiri ini, itu tidak akan menghasilkan yang maksimal. Oleh sebab itu harusnya tentukan dulu satkernya berapa seluruh Indonesia ini. Dan di Kementerian Agama baru kita anggarkan. Anggaran itu dipakai untuk persiapan sarana prasarana dalam menunjang jadi itu. Kalau ada anggarannya sudah anggarannya baru kita laksanakan. Itu nanti akan maksimal. Apapun yang ditanyakan oleh tim penilai, baik dari intra Kementerian Agama maupun dari Menpan, itu nanti bisa kita terpenuhi. Jangan asal muncul, ya sudah kita cari sendiri yang seperti itu nanti nggak bisa maksimal. Oleh sebab itu kita akan sebaik-baiknya. Mulai harus ada koordinasi antara Biro Organisasi Tata Laksana dengan Biro Perencanaan. Yang tentukan Satina Ortala yang mengadakan Biro Perencanaan. Kolaborasi dua biro ini akan menghasilkan zona integritas yang tepat. Baik Pak, ada beberapa hal lagi yang mau kami tanyakan. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih detail mengenai terkait dengan evaluasi dan emonit tadi, supaya kami di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Batam, khususnya bagian perencanaan, bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Oke, jadi nanti kan begini. Jadi ada aplikasi yang merupakan untuk pengawasan, yaitu namanya aplikasi eMonef dari Bappenas sama Smart DJA. Itu dari Kementerian Keuangan. Dua aplikasi ini fungsinya adalah setiap program dan anggaran yang kita laksanakan selalu dimonitor. Jadi mulai dari satker yang di bawah, satker di provinsi, kabupaten, mulai dari madrasah, kabupaten kota, Kanwil, Kementerian Agama, KL, seluruh. Makanya kami datang ke sini itu untuk sosialisasi perubahan aplikasi ini yang nantinya akan disinkronkan antara aplikasi Sakti dengan eMonef itu, sehingga para operator di satker tidak perlu lagi menginput secara manual. Ini dibuka Subang, buka kabar, itu adalah koordinator laporan itu. Ini tugasnya Ibu sebagai koordinator pelaporan perencanaan di satker Kota Batam. Sehingga Ibu bisa lihat laporannya baik triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 maupun tahunan.
Nah, kebetulan kami sebagai ketua tim evaluasi dan kebijakan Biro Perencanaan itu akan kami lihat sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal laporan itu. Apakah dari Man IJ Batam sudah laporan belum triwulan ini, bisa kami lihat. Terus kemudian Kementerian Agama Kota Batam sudah laporan belum triwulan 3. Nanti akan kita undang para operatornya untuk membuat laporan itu, akan ada pedomannya dan sebagainya. Makanya setiap satker kita bentuk PIC, itulah yang bertanggung jawab. Umpama di Kota Batam, biasanya satu dia yang akan bertanggung jawab pada laporan mulai dari Sekjen, PHU, Bimas Islam, Hindu, Buddha, PP dan madrasah. Tetapi semuanya itu dikoordinir oleh Ibu Kasubag TU. Dan penanggung jawabnya adalah Kepakom. Ini tidak bisa lepas. Sewaktu-waktu Ibu lihat, mana saya bisa lihat laporannya ini. Kami bisa lihat di situ, Ibu bisa lihat di situ, realisasi triwulan 3 sampai dengan bulan Agustus berapa. Kasih anggaran dan itu. Sehingga disitulah kita bisa memantau sewaktu-waktu. Bukan hanya oleh Kementerian Pusat, tetapi oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Makanya setiap tahun atau setiap pelaporan akan kami berikan reward bagi yang punya nilai IPA paling tinggi. Biasanya setingkat eselon 1 kami ambil, Mama Sekjen, Pendi, JBH itu kami berikan reward sehingga nanti memberikan motivasi supaya rajin membuat laporan. Itu boleh Ibu nanti juga melihat gitu, siapa yang paling bagus kita kasih hadiah. Contohnya hadiah umroh, tapi ketemunya di Jeddah. Nah, jadi ketemu di Jeddah kita gitu. Iya. Kan sekitar itu Bu ya. Insya Allah nanti triwulan ketiga ini kami undang itu para BIC itu di NTT Nusa di Labuan Batu untuk pelaporan triwulan ketiga. Yang ketiga nanti berakhirnya adalah September, dari bulan kedua, minggu kedua Oktober akan kami panggil BIC itu melihat laporan itu, menyusun laporan itu dan mengevaluasi laporan program dan anggaran tahun 2023. Boleh dong Pak, rewardnya sampai ke Satker Kementerian Agama Kabupaten Kota, karena selama ini selalu yang diberikan reward itu kan khusus kami saja. Walaupun itu kan tidak terlepas dari peran Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Nah kebetulan Pak sekaligus menceritakan nih, kami Kasubag TU kan sebagai koordinator, baik itu di masalah perencanaan, masalah keuangan, termasuk masalah zona integritas. Nah kebetulan kami ini Kasubag TU, para Kasubag TU se-Indonesia itu punya forum Pak. Kami punya forum, namanya Forum Kasubag TU Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kemarin pada tahun 2024 ini, kami difasilitasi oleh Biro BMN untuk silaturahmi dan mengadakan pembinaan kegiatan BMN. Itu diadakan oleh Biro BMN. Kalau boleh ngasih masukan nih Pak, mungkin nanti dari perencanaan melalui Pak Agus boleh mengundang kami para Kasubag TU walaupun dengan anggaran dari Perjadin masing-masing satker, tapi kami diberikan peluang untuk berkumpul bersama seperti tadi yang Bapak sampaikan tentang Monef dan evaluasi perencanaan dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi Kasubag TU sebagai koordinator itu juga diberikan pembinaan oleh Biro Perencanaan. Gitu Pak. Siap. Gini Bu, sementara ini kami yang udah adalah KPTU provinsi dulu. KPTU provinsi kemarin kita undang di Malang, terutama tentang persiapan untuk Rekstra 2024-2029 sama evaluasi triwulan 2 Monef cuma digital. Kalau ada itu usulan dari Kasubag TU, insya Allah nanti akan kami bicarakan di rapat tingkat pusat nanti kira-kira dalam forum apa, sehingga nanti Ibu bisa nanti perkembangan itu. Apalagi kalau sudah ada grupnya bagus itu undangannya lewat situ sudah selesai. Sehingga nanti Ibu bisa, ternyata di wilayah saya itu ini yang belum membuat laporan, belum membuat registra, gitu. Ini laporan keuangannya yang masih merah-merah itu satker ini. Karena Kasubag TU itu kan
rumah tangganya Kementerian Agama. Ada makanan, ada apa-apa tidaknya itu kan dari Kasubag TU, karena Kasubag TU itu adalah istrinya Pak Kepala Kemenang. Gimana ini Kemenang Kota Batam ini supaya bagus, itu ada koordinasi antara Kasubag TU dengan Pak Kemenang dan didukung oleh kepala legislatif yang ada. Tetapi penuntut utama tetap Kepala Kemenang, koordinator. Karena itu adalah Kasubag TU. Kasubag itu berperan penuh, punya kewajiban yang luar biasa berat. Jadi tidak semua orang bisa ke mana menjabat Kasubag TU, harus pernah di keuangan, di kepegawaian, di usaha dan sebagainya. Itulah hebatnya Kasubag TU, bisa menghandle semua apa yang ada di Satuan Kerja. Ya, alhamdulillah Pak, forum ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan saat ini saya kemarin ketua yang pertama itu meninggal dunia. Jadi untuk sementara saya menggantikan sebagai ketua forum. Jadi kami titip pesan harapan kami Pak, mudah-mudahan kami bisa dipanggil untuk kegiatan walaupun dengan biaya pribadi sendiri. Karena Kasubag banyak Pak, Kementerian Agama saker-saker yang di daerah pedalaman itu kadang informasi mungkin tidak tersampaikan, pembinaan tidak tersampaikan, sehingga Kasubag TU sebagai koordinator itu kurang memiliki pengetahuan untuk melaksanakan apa yang menjadi program dari Kementerian Agama Pusat. Iya. Oke, siap Bu, insya Allah tahun depan lah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Munas Kasubag TU. Iya, siap. Karena ada 546 ya, 14 kantor Kementerian Agama ditambah dengan provinsi. Itu luar biasa kalau dia dilaksanakan. Sehingga nanti apalagi Kasubag itu kan bisa sebagai tim penilai kinerja. Sekarang kan fungsional semua kan ada melalui kinerja. Sehingga peran Kasubag itu seperti apa, nanti kita narasumbernya dari Menpan, dari Bappenas, dari BKN, itu akan mempermudah dalam tugas di daerah. Mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Pak. Kami doakan Pak Agus sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sahabat Podcast Madani, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini bersama narasumber istimewa kita. Sebelum kita tutup, dan ada sebuah pantun yang mau saya persembahkan kepada Pak Agus. Pagi-pagi sarapan kari, kari dimakan di tepi kali. Terima kasih Pak Agus yang baik hati sudah hadir di Podcast Madani. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita tutup, mohon berikan kami closing statement. Sahabat Podcast Madani, Kantor Kementerian Agama Kota Batam, jangan lupa like, subscribe acara kita pada hari ini. Materi kita adalah pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Kementerian Agama yang merupakan tugas utama kita, dan dukung juga Kantor Kementerian Agama Kota Batam dalam pelaksanaan zona integritas pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selama melaksanakan tugas-tugasnya di Kementerian Agama. Nah, sahabat Podcast Madani, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di momen selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.